Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa segera menyembuhkannya ya. Dan tak lupa bagi teman-temanku semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena subscribe itu gratis. Ya, saya doakan semoga panjang umurnya selalu dan murah rezekinya ya. Kali ini saya akan bahas lagi tentang Luna Klasik ya, yang tak bosan-bosan saya bahas masalah Luna Klasik ini ya. Nampaknya Luna Klasik mulai keteteran juga ini ya. Bitcoin dulu nanjak banyak nih 27.000 dan terus akan menanjak ini ya. Walaupun merah tampaknya sebentar lagi akan naik lagi juga ini. Karena ada berbagai macam isu-isu yang sangat berarti ya. Seperti misalnya ada beberapa bank Amerika Serikat dalam masalah bahkan sudah dinyatakan gagal bayar atau bangkrut. Itu misalnya yang paling heboh adalah Silicon Valley Bank SVB. Lalu setelah itu ada Silvergate Bank yang bisnisnya juga berhenti. Hal ini karena bank terdampak dari runtuhnya bisnis kripto beberapa waktu terakhir. Hal ini disebut sebagai tanda jika ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Investor sekaligus penulis buku terpopuler Rex mengatakan bakal ada ya bank besar lainnya yang akan menyusul menuju jurang kebangkrutan. Yang lain juga banyak yang akan nyusul ini. Kayaknya sistemik ini. Jadi ada banyak juga ya. Ternyata dengan adanya bank-bank yang mulai agak mau bangkrut ini ya. Jadi Amerika itu sudah nggak agresif lagi menaikkan suku bunga dan malah akan mencetak uang dolar lagi ya. Mencetak uang dolar lagi kalau nggak salah itu berapa tuh 4 triliun berapa itu kan. Untuk apa itu memberikan suntikan kepada bank-bank terutama ya SVB ini yang sudah mengajukan kebangkrutan nih ya. Saham sektor keuangan melemah setelah SVB Financial Group yang merupakan perusahaan induk Silicon Valley Bank mengajukan proteksi kebangkrutan chapter 11. Seluruh 11 sektor utama indeks S&P 500 berakhir di teritori negatif. Dipimpin indeks sektor keuangan. Saham First Republic Bank terjun bebas juga ya. 32,8% setelah mengumumkan penundaan bagian dividen. Nah, ini berarti menunjukkan adanya resesi sudah nih ya. Saham bank tersebut sebelumnya sempat terdongkrak kabar penyuntikan dana sebesar 30 miliar dari berbagai institusi keuangan AS. Nah, ini benar ya, kemarin itu ada isu-isu ya, ada 4.000 triliun akan diguyurkan ya ke bank-bank yang mulai mau bangkrut itu ya. Dan ini juga menjadi angin segar bagi Bitcoin dan teman-temannya ya. Karena dengan jumlah dolar yang banyak ya, dengan jumlah dolar yang dicetak banyak itu ya orang akan mengalihkan asetnya ke mata uang Bitcoin ya. Bitcoin dan kripto yang lain ya kayak gitu. Aset Bitcoin ya, bukan mata uangnya. Terus juga ini saya bahas dengan Luna Klasik ya. Jadi kemarin itu ada tanggal 15 Maret ya. Dari Dan Gersovic ya, itu dia mengatakan di Twitternya ya, apa yang akan menjadi mata uang dunia dalam tatanan dunia baru. Penyetelan ulang yang hebat hanyalah permulaan. Jadi USDC dan Luna Klasik itu menempati pollingnya itu adalah 78,4%. Wah. Bitcoin 16,1%, Ethereum 1,1%, emas 4,4%. Jadi tertinggi malah Luna Klasik ini. Dari hasil jawab pendapat ini ya. Jadi aset mata uang dunia dalam tatanan baru ya, benar ya, ini dengan adanya tanda-tanda bahwa bank-bank di Amerika sudah mulai bangkrut ya.
Akhirnya mau tak mau Amerika ya mencetak uang dolar lagi untuk menyuntikkan dana, dan berarti ada pasokan lebih ya yang beredar, terutama dolar di pasaran. Nah, itu menyebabkan aset-aset Bitcoin dan aset kripto yang lainnya itu ikut terdongkrak naik, nah gitu kan. Masalah saat ini dengan sistem perbankan semakin menekankan perlunya ekonomi yang terdesentralisasi. Kendalikan kunci Anda, kendalikan uang Anda. Nah, ini ada gateway ya. Sampai sekarang ya, gateway pembayaran dirancang untuk aplikasi yang ada. Misalnya pengguna memiliki video game di App Store yang mereka perlukan untuk menawarkan pembayaran Loans atau Luna kepada pelanggan mereka. Mereka kemudian menggunakan SDK ini dan melakukan panggilan ke gateway yang menangani pembayaran. Ada gateway dari Dan Sofik ya di Twitternya. Trailer ini terlihat bagus jika Anda ingin memperluas audiens Anda dan berpotensi meningkatkan pendapatan Anda dengan opsi pembayaran kripto untuk pelanggan Anda. Harap pertimbangan untuk masuki ekosistem Terra. Saya memiliki gateway pembayaran siapakah yang dapat Anda gunakan untuk melakukan hal itu. Loans Community memiliki persediaan megang sangat besar dan akan mendukung proyek Anda. Selain itu, Anda dapat membantu pembakaran persediaan. Dan juga dan Greg Spovic yaitu dalam tweet yang lain dia mengatakan ya, saya telah melihat RPG Anda dan terlihat sangat bagus. Jika Anda tertarik untuk memperluas ke ruang kripto, penawaran kepada pelanggan Anda kemampuan untuk membayar kripto loans itu dapat meningkatkan pendapatan Anda secara signifikan. Harap pertimbangan Anda untuk memasukkan. Banyak sekali ini ya komen-komen dari Dan Grotsovic ini. Nah ini gateway-nya, gateway Luna Classic ya, Loans. Saya terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia biar nggak bingung. Loans Barburn diharapkan meroket sebagai bisnis pertimbangan adopsi gateway pembayaran Terra Classic ini. Jadi untuk meningkatkan pembakaran Luna Classic dan berkontribusi pada pengurangan pasokan total token menjadi 10 miliar, pengembang sumber terbuka dan utilitas khusus telah memperkenalkan kit pengembangan perangkat Luna SDK pembayaran Terra Classic. Gateway pembayaran Terra Classic yang baru ini dirancang untuk meningkatkan volume on-chain Luna Classic, tetapi adopsi saluran pembayaran oleh bisnis harus dilakukan terlebih dahulu. Pada gilirannya, volume on-chain Terra Classic yang tinggi akan mengakibatkan luka bakar Luna Classic secara besar-besaran, kata pengembang SDK dan Gershkovich. Selain itu, dan Gershkovich mengungkapkan bahwa dia menjangkau beberapa bisnis baru untuk berintegrasi dengan gateway pembayaran Luna Classic yang dikembangkannya. Terus dia menulis lagi ya, saya sedang berbicara dengan beberapa bisnis baru untuk diintegrasikan dengan gateway pembayaran saya. Dan mudah-mudahan ketika selesai dan semuanya selesai, kita akan melihat lebih banyak volume on-chain yang berarti lebih banyak luka bakar untuk Terra Classic. Tetapi semuanya akhirnya membaik, kata dia. Sebagai bagian dari pembaruan, dia menyoroti bahwa gateway pembayaran Terra Classic terbuka untuk digunakan oleh semua jenis bisnis yang ingin menyediakan pembayaran kripto untuk pelanggan. Juga pembayaran kripto untuk pelanggan Anda, silakan hubungi saya melalui perselisihan tweetnya. Namun perlu dicatat ya, SDK pembayaran yang dijuluki Terranet on-chain payment ini dirancang untuk aplikasi yang sudah ada sebagai tanggapan atas pengguna yang bertanya apakah bisnis lokal yang kurang berkembang dapat mengintegrasikan gateway pembayaran Terra Classic. Misalnya pengguna memiliki video game
di App Store yang mereka perlukan untuk menawarkan pembayaran lunak klasik atau lunak kepada pelanggan mereka. Mereka kemudian menggunakan SDK ini dan melakukan panggilan ke gateway yang menangani pembayaran. Juga ya, dengan komunitas Terra Klasik yang masih menghabiskan triliunan token dari tujuannya untuk total pasokan 10 miliar loans. Banyak proyek dan strategi telah diterapkan untuk membantu membakar Luna banyak token. Menariknya juga, Binance mengkonfirmasi kapan akan membakar token Luna Klasik berikutnya, segera setelah mengirimkan 8,9 miliar Luna Klasik ke dompet resmi yang dibakar awal bulan ini. Demikian pula koin kremasi penyumbang membakar Luna Klasik terbesar ke-8 menghancurkan 51,7 juta Luna Klasik sekaligus. Wah. Ini juga selain dari Binance ya, dari koin kremasi itu juga menyumbang pembayaran Luna Klasik terbesar ke-8 ya, menghancurkan 51,7 Luna Klasik sekaligus. Ini berita bagus ya untuk Luna Klasik. Mudah-mudahan dengan banyak bakaran ya, sekurang-kurangnya tahun ini $0,5 aja lah. Ya, harus yakin aja mau jatuh lah. Tapi saya kira nggak terlalu jatuh ya, kalau dalam nggak terlalu jatuh, paling 0,12 itu batasnya. Ini udah mulai merangkak lagi kan gitu. Nanti pada akhir Maret kalau nggak salah ya, sudah ada pembakaran Binance tahap ke-8 kalau salah ya, tahap ke-8 udah dimulai lagi ya. Jadi Luna Klasik ini untuk investasi jangka panjang ya, sangat bagus ya. Seperti yang ada di jejak pendapat yang diadakan oleh Dan Grofik ini ya, bahwa dalam tatanan mata uang dunia baru ya, itu ternyata USDC dan Luna Klasik itu menempati 78,4%. Jadi suara terbanyak ya. Terendah malah Ethereum malahan. Emas 4,4%. Ini saya nggak ada salahnya ya. Mumpung masih jatuh ini, harganya masih merah. Nyicil dikit-dikit dulu. Bagi yang ingin investasi jangka panjang ya, sekurang-kurangnya punya minimal 1 juta loans gitu. Siapa tahu nanti tahun 2023 ini ya jadi $0,5. Insya Allah kan gitu. Yakin aja. Yang penting itu kalau untuk jangka panjang itu, kalau turun jangan panik ya. Turun aja panik, biasa aja turun ya. Turun naik turun, tapi secara keseluruhan kan naik, secara keseluruhan kan. Ya gitu aja teman-teman ya. Ini ya hanya informasi aja dari Luna Klasik ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.